Teman-teman semua. Oke, Bismillah. Oke, terima kasih teman-teman. Acara sudah direkam. Nanti insya Allah kita akan share juga hasil digital dari pertemuan malam ini, plus juga nanti Om Aryo akan berikan PDF dari presentasi yang teman-teman yang Om Aryo sampaikan, sehingga teman-teman nggak perlu mencatat, cuma nanti poin-poinnya aja, tapi detail dari acara ini nanti akan dibentuk PDF, dan PDF-nya nanti akan di-share di grup. Oke, terima kasih teman-teman. Saat ini ada sekitar 70 orang yang gabung dalam Jimit malam ini. Kami dari tim Rute Sadu atau dengan 5.500 mengucapkan terima kasih teman-teman telah bergabung malam ini, dan perlu teman-teman ketahui bahwa event 5.500 atau Mangewu Mangatus adalah event ultra cycling yang punya kekhasan tersendiri dibanding dengan event ultra cycling lainnya, yaitu bahwa di event ultra cycling 5.500 itu tidak ada fix rute. Kalau bisa dikatakan kita bilang tradisional ultra cycling yang ada itu biasanya kita selalu diberikan file GPX, tinggal ngikuti dan lain sebagainya. Nah, di event kita ini tidak ada fix rute yang panitia sediakan untuk dibagikan ke para peserta. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, kita memang tidak menyediakan fix rute, tetapi kita menyediakan satu guidance atau panduan, yaitu satu start finish yang sama. Lalu berikutnya kedua adalah kita ada 3 checkpoint. 3 checkpoint itu yang harus dilakukan secara berurutan. Kayak umpamanya kalau ke event di Bandung ini, CP pertamanya ada di Sagalaherang. Benar ya, ngobrolnya ya Sagalaherang ya, soalnya orang Jawa Timur tuh agak belibet nih ngomong bahasa Sunda gitu. Sagalaherang, Subang, atau di depan alun-alun Jalan Cagak ya, atau gimana itu, apa itu. Detailnya ada di link bio-nya IG-nya Rute Sadu, bisa di-download detailnya. Lalu CP kedua itu ada di Kertajati ya, di Bandara Kertajati, di Majalengka. CP 3-nya ada di Balubur Limbangan, di daerah Garut, gitu, di jalan situ. Nah, 3 itu harus dilakukan berurutan. Jadi pertama harus ke Subang dulu, ke Majalengka dulu, baru ke Garut. Nah, itu yang harus dilakukan, wajib dilakukan secara berurutan. Lalu yang ketiga adalah kita menyediakan 4 parkour point. 4 parkour point itu adalah rute wajib ya. Rute wajib itu biasanya sepanjang 500 meter sampai ya 1,5 kilo lah, bergantung lokasinya. Di ujung-ujung dari parkour point itu, atau poin A atau poin B, ke poin A ke poin B itu biasanya ada beberapa cabang, ada minimal 2 cabang. Nah, khusus untuk parkour point itu, teman-teman yang join nanti, teman-teman Ultra Ranger yang join, itu boleh acak random. Khusus untuk parkour point boleh random. Boleh contoh nih ya, di event yang Bandung besok, parkour point-nya itu ada di Waduk Jati Gede, ada di Sari Reja, Kebun Teh Sari Reja, di Cisomang itu ada di rel kereta api tertinggi di Indonesia, itu di Cisomang. Terus ada di hutan sawit Sarang Panjang. Nah, 4 itu bebas milih. Dan itu mau boleh dari poin A ke poin B atau poin A ke poin B, terserah. Itu random boleh. Mau diambil duluan boleh, mana enggak ada kewajiban untuk mengurutkan parkour point. Nah, tugasnya adalah teman-teman yang akan ikut adalah mendesain rute tersebut.
dari satu start finish yang sama, terus 3 checkpointnya harus selalu berurutan, lalu 4 parkour point itu dimix, dijahit jadi satu, sehingga elevasinya ketemu 5.000, lalu kilometernya ketemu 500. Makanya kita bilangnya Mangewu 500. 5.500 itu dari 5.000 itu elevasinya, 500 itu adalah kilometernya. Jadi finish kalau bisa harus ada 5.000 dan 500. 5.000 elevasi, 500 kilometernya. Cut off time-nya adalah 45 jam. Kemarin ada pertanyaan, Mas kok cut off time-nya lama banget 45 jam? Gini, kalau dibandingkan dengan teman-teman sebelah, baik AUDA, Bentang Jawa, atau RAJ, dan lain sebagainya, rute Sadu itu termasuk COT-nya paling panjang, karena kita pengennya para peserta itu menikmati rute, menikmati perjalanannya, karena rute yang kita lewati itu sangat indah sebenarnya. Sayang kalau hanya dilewatkan gara-gara mengejar COT yang ketat. Nah, gitu. Tapi itu terserah pilihan. Teman-teman mau kenceng juga nggak masalah, mau menikmati sesuai dengan COT-nya juga nggak ada masalah. Itu sih yang teman-teman perlu ketahui. Di samping itu untuk event di Bandung ini ada yang kategori 125 kilo. Kalau 125 kilo adalah all terrain, itu rute sudah kita bikinkan. Kalau itu 125 sudah kita bikin fix rute, tinggal mengikuti aja. Untuk eventnya yang 500 kilo itu start hari Sabtu, yang 125 kilo itu di hari Minggu gitu. Nah, memang ada problemnya adalah, Mas, aku nggak bisa bikin rute, Mas, dan lain sebagainya, Om, atau apa, dan lain sebagainya. Nah, kita akan, ini adalah acara pertama kali yang setelah sekian lama kita mengadakan sampai seri ke-6 ini, bahwa kita akan ada coaching bagaimana bikin rute yang mengurangi mengurangi kekagetan atau teman-teman bilangnya surprise atau prank ya. Makanya tadi sempat saya sebutkan di awal bahwa hashtag kita itu adalah design your own path. Kita berikan kebebasan peserta untuk mendesain rutenya, mengatur strateginya, apakah kita mau cari elevasi atau cari kilometer, di mana kita mau cari elevasi, di mana kita mau cari kilometer, itu nanti kebebasan dari teman-teman untuk mendesain yang path. Nah, cuman sampai seri ke-6 kemarin ada istilah dari teman-teman, and prank yourself. Nah, and prank yourself ini yang coba kita minimalisir, yaitu dengan mendatangkan expert salah satunya dari Om Aryo. Sekali lagi, tidak ada yang salah dengan kemampuan teman-teman yang sudah bisa membuat rute. Mau pakai aplikasi apapun, silahkan. Cuman kali ini Om Aryo akan memberikan perspektif yang berbeda. Silahkan Om Aryo. Baik, terima kasih Om Yohan dan teman-teman dari Mangewu Mangatus. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman yang udah hadir di sesi Google Meet kali ini. Perkenalkan, nama saya Aryo Bangunditio, dipanggil Aryo. Kebetulan saya juga dulu tahun lalu ya peserta Mangewu Mangatus yang Bekasi. Terus Mangewu Mangatus Jogja November kemarin saya mampir ke startnya doang, ketemu Om Yohan sama teman-teman. Terus saya juga kebetulan untuk yang Mangewu Mangatus Bandung ini tanggal 31 nanti startnya akan di Bike System. Nah, kebetulan saya juga salah satu ownernya Bike System gitu. Jadi kita berkolaborasi sama Om Yohan dan panitia Mangewu Mangatus. Nah, kali ini saya akan coba sharing sebenarnya kok.
mungkin kalau nyebutnya coaching kesannya kayak gue jago banget gitu. Sebenarnya ini sharing aja karena seperti kata Om Iwan tadi, tidak ada yang benar atau salah gitu kan dalam hal bikin rute. Jadi kita berbagi aja gitu kan, diskusi. Pasti setiap orang punya preferensinya untuk bikin rute, pakai aplikasi apa, pakai tools apa, terus mulai dari mana. Cuman tadi kalau buat teman-teman yang masih bingung mulai dari mana atau ternyata masih kena prank sama rute yang dibikin, mungkin cara yang saya buat untuk plotting rute ini bisa jadi insight atau referensi buat memulai bikin rute yang lebih detail, gitu kan. Mungkin ini udah ada slide-nya di Google Meet ini. Yang slide berikutnya adalah, jadi sebenarnya pertama-tama tuh dari kitanya sebagai yang mau bikin rute tuh harus menentukan dulu nih, kita mau start finish di mana, udah jelas kan gitu kan. Apakah misalnya mau ngeloop atau mau startnya point to point, misalnya dari Bandung saya mau ke Surabaya atau ke Malang atau ke Banyuwangi gitu kan bisa. Atau saya mau ngeloop nih Bandung ke Bandung. Itu penentuan start finish. Kedua, penentuan point of interest. Maksudnya point of interest ini adalah kalau misalnya ada titik-titik yang mau kita kunjungi, dalam hal ini misalnya untuk Mangeu checkpoint atau parkour, itu kita tentukan dulu. Karena si point of interest ini kita masukkan nih nanti di plotting di awal-awal. Jadi selain start point, finish point juga di checkpoint lah ya, checkpoint di antara jalur itu kita masukin duluan. Gitu. Terus yang berikutnya adalah kalau kita sudah punya titik awal dan checkpoint-checkpointnya, baru kita input dan kita bikin gambar rute dasarnya aja gitu kan. Nggak perlu harus langsung sekali bikin jebret 500 kilo, 5.000 elevasi, karena pasti akan rumit di awal ya, karena baru bikin sedikit, tahu-tahu ada yang berubah, ada yang ini atau gimana gitu kan. Jadi lebih baik kita start dari yang paling simpel aja dulu, gitu kan. Kita lihat kalau misalnya kita pakai Google Maps gitu kan, kita masukin nih start finish di mana, di antara start finish itu kita masukin checkpoint-checkpointnya, nanti kita lihat rute awalnya seperti apa sih gitu kan. Berapa kilo, perkara berapa kilo atau berapa EG-nya jangan dulu dilihat, yang penting kita masukkan aja dulu titik-titiknya, nanti biar Google Maps yang menjahit seperti apa. Nah dari situ baru nih kita mulai bereksplorasi atau berimprovisasi, namanya detailing rute kalau saya bilang gitu kan. Dari penggambaran rute dasar itu baru kita mulai nih tarik sedikit-sedikit gitu kan, di titik mana yang saya bisa extend jaraknya atau bisa saya belokin kemana gitu kan, atau ada tanjakan yang mau saya lewatin nggak dapat elevasi gitu kan, atau ada daerah yang saya kenal misalnya, oh ini saya kenalnya daerah ini, saya bisa keliling-keliling di daerah kota ini atau di kampung mana supaya dapat elevasi gitu kan, atau supaya dapat jarak. Nah itu baru mulai tuh dari rute dasar itu kita ekspansi lagi sesuatu gitu kan, supaya dapat jarak dan elevasi yang kita inginkan gitu. Nah dari rute itu kemudian check and review. Check and review itu maksudnya adalah dari tools yang kita pakai, misalnya kita pakai Google Maps atau misalnya pakai Komoot atau pakai Strava atau pakai GPX Studio, kita baiknya ngecek nih ke web atau aplikasi yang lain. Misalnya kan saya bikin di Google Maps, kita harus cek di Komoot tuh berapa jarak sama EG-nya, sama nggak gitu. Atau kita cek juga di Ride with GPS, sama nggak jarak sama ketinggiannya gitu. Jadi supaya dapat perbandingan. Jadi supaya kita bisa lihat deviasinya berapa gitu kan. Nah kalau ada yang kurang atau lebih gitu kan, baru kita review, kita revisi gitu kan, tambahin, kurangin jaraknya sama ketinggiannya. Setelah semua itu udah beres, baru diekspor ke Cyclocom gitu kan, supaya jadi maps kita buat event Mangeu Mangatus atau buat long ride berikutnya. Kurang lebih kerangka berpikirnya seperti itu untuk mulai bikin rute gitu kan. Jadi nggak usah mikir ribet, langsung bikin ribet 505.000 atau bikin 1.000 langsung ribet. Tapi yang penting kita tahu start dan finish di mana, checkpointnya di mana, dapat gambaran dasarnya, kerangkanya seperti apa, baru kita ekspansi dari situ. Lebih seperti itu. Nah nanti perkara tools apa yang dipakai itu akan menyesuaikan dengan kerangka berpikir ini gitu kan. Untuk kalau dari saya menggunakan tiga tools. Pertama tuh Google Maps, yang kedua saya pakai GPX Studio, yang ketiga saya pakai Ride with GPS gitu kan, untuk melakukan hal-hal yang poin-poin yang dijelasin di layar ini gitu. Penentuan point of interest dan penggambaran rute dasar itu saya pakai di Google Maps.
Setelah saya dapat GPX dari Google Maps, itu saya masukin ke GPX Studio. Nanti dari situ baru saya mainin jarak sama ketinggiannya dari GPX Studio itu, bisa saya tarik-tarik. Kemudian si radio GPS itu saya pakai buat check and review jarak sama elevasinya sesuai nggak, atau ada perbedaan yang signifikan atau enggak. Nah, seperti itu. Nah, mungkin buat orang-orang atau teman-teman punya preferensi yang berbeda gitu kan, kayak oh saya biasa pakai Komoot, saya biasa pakai Strava gitu kan buat bikin rute di awalnya, nggak apa-apa, nggak masalah gitu kan. Apapun toolsnya, yang penting selama kerangka berpikirnya itu sama atau seperti yang saya presentasikan di slide sebelumnya, tools itu akan mengikuti. Yang penting si flow sama step-step dasarnya kita mengerti seperti apa. Nah ini di slide ini saya share tools yang digunakan. Saya lagi tidak mutlak, saya sebagai referensi saja. Gitu kan. Ada Google Maps untuk penggambar dasar, ada Maps to GPX. Nah, maps2gpx.com ini adalah website yang mendownload poin-poin dari Google Maps, terus dia langsung keluar berupa file GPX gitu kan. Kalau biasanya teman-teman pakai Google Maps kan pasti bingung, ini cara nge-export jadi GPX-nya gimana ya? Karena Google Maps nggak punya fitur download rute. Nah, si website maps2gpx.com ini membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian ada gpxstudio.com buat detailing atau revisi rute. Kemudian terakhir ada GPS buat penyimpanan file yang udah final atau cross checking gitu kan. Nah gitu. Mungkin dari cara yang saya gunakan ini pros-nya adalah semua toolsnya free gitu kan. Jadi tinggal masuk ke alamat website-nya aja, jadi nggak perlu bayar gitu kan, nggak perlu subscription atau apa gitu kan. Jadi lumayan, nggak ada biaya tambahan. Cuma cons-nya itu, jeleknya adalah ini akan lebih efektif ketika dibuka di web browser atau dibuka di laptop atau dibuka di tab gitu. Karena tidak ada aplikasi mobile gitu. Jadi buat teman-teman yang pakai HP mungkin akan agak kerepotan karena harus buka dari web browser kan, artinya bisa mesti buka Chrome atau mesti buka Safari di HP-nya yang mana tampilan layarnya kecil atau rumit. Itu paling ya sorry JPX.studio, kasih revisinya. Oke, nanti dari sini saya share ada satu contoh kasusnya pemakaian toolsnya seperti apa. Nanti setelah itu juga saya juga akan share screen tentang hands-on approach-nya seperti apa nih. Nanti kita buka si web-webnya seperti apa. Gitu. Oke, nah ini melanjutkan kerangka berpikir dari slide kedua yang saya tampilkan sebelumnya, kurang lebih alurnya akan seperti ini, gitu kan. Sama ada penentuan point of interest, kemudian buat rute dasar via Google Maps. Nah, kemudian dari Google Maps ke maps2gpx.com itu kita copy linknya, baru masukin ke maps2gpx.com, nanti kita download file GPX-nya. Kemudian ketika masuk GPX Studio, kita upload tuh file GPX dari maps2gpx.com ya, kita tinggal drag and drop aja, nanti saya bantu jelasin, saya share screen juga, nanti akan keluar petanya seperti apa, elevasinya seperti apa, gitu kan. Kemudian kalau sudah selesai detailing di GPX Studio, download file GPX-nya, kemudian check and review, boleh ke website Ride GPS atau website lainnya Komoot atau Strava dan sebagainya buat tadi ngecek perbedaan jarak atau elevasi. Ini kita lihat dari step 4, 5, sama 6 itu muter terus, dalam artian ini kita harus terus beriterasi, ngecek terus, revisi, cek lagi, revisi, cek lagi, sampai kita dapat kriteria yang kita inginkan, gitu kan. Boleh itu jarak atau ketinggian atau semua checkpoint udah di-include gitu kan. Ketika itu semua udah beres, baru diekspor file finalnya, kemudian di-upload ke Cyclopom. Gitu balik, mungkin memang terlihat agak ribet ya gitu, prosesnya banyak, cuman ketika sudah masuk ke prakteknya akan terlihat lebih simpel. Jadi apa aja toolsnya ya? Oke, sebentar saya mundur sedikit. Ini tools yang saya pakai. Saya ulang lagi. Pertama itu ada Google Maps buat gambaran rute dasarnya, start finish, checkpoint di mana, udah input aja itu semua. Kemudian dari Google Maps ada maps2gpx.com.
Ini buat ekspor file GPX dari Google Maps-nya. Kemudian berikutnya adalah gpx.studio ya, tadi revisi gpx.studio untuk detailing dan revisi rute. Kemudian terakhir ini Ride with GPS atau aplikasi buat route making lainnya gitu kan, bisa Komoot, bisa Strava dan lain sebagainya. Saya lebih nyaman pakai Ride with GPS karena lebih simple untuk ngecek ya, perbedaan jarak sama elevasinya. gpx.studio itu dipakai buat apa? Itu dibuat untuk narik buat detailing. Maksudnya dalam artian kalau misalnya file GPS dari Google Maps itu sangat-sangat dasar, misalnya cuma dapat 300 kilo gitu kan, setelah saya masukin semua start dan checkpoint yang ada, cuma dapat 300 kilo. Sementara target saya itu 500 kilo nih, saya mau bikin rute buat Mangewu, artinya kurang 200 kilo kan. Nah, itu kita tarik lagi di gpx.studio, si file GPS itu bisa kita edit, bisa kita tarik-tarik itu si pad-nya. Jadi ntar dia akan ngajak sendiri. Seperti itu. Contoh dong, oke, tenang. Di slide berikutnya nanti akan saya kasih contoh seperti apa. Nanti setelah slide-nya beres, saya share screen untuk masukin datanya langsung ke tools-tools yang ada tadi. Terus tenang aja, nanti si slide presentasi ini akan di-share sama Om Yon dan panitia Mangewu Mangatus ya, supaya bisa di-download dan bisa dipelajari lagi. Tuh. Slide berikutnya, ini workflow-nya. Kemudian, nah ini langsung saja, biar nggak ribet. Ini contohnya saya ambil dari Mangewu tahun lalu di Bekasi yang saya ikutin di bulan Maret. Sebenarnya checkpoint-nya ada 3, cuman saya ambil 2 aja biar lebih simpel. Gitu kan. Untuk Mangewu Mangatus Bekasi kemarin itu start finish-nya di Decathlon Bekasi. Kemudian sebenarnya ada 3 checkpoint, saya bikin 2. Checkpoint pertama itu Alfamart Siniaraja Bandung. Checkpoint kedua itu adalah Bukit Caimandala Cisarua, puncak sih sebenarnya, masuk Bogor. Checkpoint 3 itu di PIK, cuman nggak saya masukin. Gitu kan. Nah, jadi berarti dari 3 parameter ini, artinya kan saya mesti masukin startnya dari Decathlon Bekasi, CP1-nya saya masukin Alfamart Siniaraja, checkpoint 2 saya masukin di Google Maps-nya Bukit Caimandala Cisarua, kemudian saya masukin lagi finish-nya Decathlon Bekasi. Nah, kalau pakai Google Maps akan seperti ini bentuknya. Semoga kelihatan. Jadi saya bikin 4 destination. Pertama itu Decathlon Sumarekon Bekasi buat start point-nya. Kedua, saya masukin Alfamart Siniaraja Bandung. 3, Bukit Caimandala di Puncak Cisarua. Terakhir finish-nya di Decathlon lagi. Ini kalau saya input semua di Google Maps, terus menggunakan mobil, rutenya akan seperti ini, seperti yang ditampilkan di layar. Terus jangan lupa ada beberapa setting yang harus diperhatikan dalam Google Maps. Supaya bisa di-download menggunakan maps2gps.com, diusahakan moda transportasinya menggunakan mobil. Sejauh pengalaman saya, kalau pakai motor, kereta atau jalan kaki, dia nggak bisa download, error. Jadi pakai mobil saja. Kedua yang diperhatikan adalah route options. Di sini harus dicentang avoid highway sama tolls supaya rutenya kita menghindari jalan tol terutama gitu kan. Karena takutnya kalau ini nggak di checklist, nanti rutenya akan masuk ke jalan tol. Akan lucu kan kalau kita ikut event di Bandung di sini pakai sepeda atau masuk jalan tol gitu kan. Nah, itu kita kena prank lagi karena sama rute yang kita bikin. Nah, untuk mengantisipasi Google Maps mengarahkan kita masuk tol, gunakan ini route option-nya di checklist avoid highway sama tol. Gitu. Tadi ada pertanyaan, jenis rute seperti apa, pave unpaved-nya nanti nggak akan kelihatan di Google Maps, tapi akan kelihatan di gpx.studio sama di Ride with GPS gitu. Jadi informasinya nggak cuma dari satu tools dapat semua informasi, kita harus bisa mengambil informasi dari berbagai macam tools yang disebutin tadi. Gitu. Oke, balik lagi. Nah, kalau saya masukin start finish point sama checkpoint ya, dari Google Maps itu udah kelihatan nih jaraknya 318 km. Kita masih kekurangan sekitar 182 km buat dapat
jarak 500. Kalau misalnya ini rute kita pakai buat Mang Ewu. Artinya saya harus detailing lagi, harus tarik-tarik lagi rutenya supaya bisa dapat jarak 500 kilo dan EG-nya 5.000. Nah, tahap berikutnya adalah yang saya lakukan setelah saya bikin rutenya di Google Maps adalah saya harus download rute ini menjadi file JPEG supaya bisa saya edit di JPEG Studio. Caranya adalah nanti ketika kita sudah masukin semua checkpointnya di address bar browser itu seperti yang di bawah ini nih akan keluar kan google.com/maps bla 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 bla. Nah, si link ini kita copy semua. Setelah di copy baru kita buka maps2gps.com yang mana nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, sangat simpel bentuknya gitu kan. Cukup di paste aja linknya ke box di bawah ini. Nanti langsung klik let's go. Dia akan mendownload rutenya menjadi file JPEG. Simpel itu. Nah, file JPEG yang di-download dari maps2gps.com ini akan kita pakai dan kita masukin ke jpx.studio. Kurang lebih ini tampilan jpx.studio. Dan setelah saya upload file JPEG-nya ke web ini. Bisa kita lihat bentuknya mirip dengan rute yang digambarkan oleh Google Maps. Nah, ini yang saya sebut sebagai kota dasarnya, kota basicnya, yang jadi referensi utama kita buat bikin rute, buat kita detailin jaraknya, atau mau cari elevasinya, atau mau explore kemana dulu, gitu kan. Supaya dapat jarak 500 kilo dan 5.000 elevation gain. Misalnya rutenya pakai buat Mang Ewu. Gitu. Nah, nanti caranya itu seperti apa? Ini saya kasih ilustrasi dulu aja. Si pet merah ini bisa kita klik, bisa kita tarik, bisa kita stretch ke jalan-jalan tertentu. Nanti jpx.studio akan mencarikan jalurnya. Dia akan menyesuaikan petanya seperti apa sesuai dengan titik yang kita masukin saat mengedit. Nanti seperti itu. Jadi kita bisa panjangin, bisa kita pendekin, bisa kita matangin poinnya atau jaraknya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, selain itu juga si jpx.studio itu modul supaya bisa, ya betul, Lazu betul. Tadi juga kebetulan saya udah share kalau bisa pakai modenya pakai mobil biar nggak error. Baik lagi, si jpx.studio ini cukup lengkap tampilannya. Dia menampilkan jarak ada di kiri bawah, ada total jarak, ada total elevasi, dan yang menariknya juga ada profil elevasi di sini. Jadi sambil bikin, sambil narik-narik jalur, sambil tambah kurang jaraknya, kita bisa perubahan profil elevasinya. Jadi ketika kita sambil ngedit itu bisa kelihatan nih akan seperti apa medannya nanti gitu. Nah, map2g apa sih? Jadi seperti itu. Nah, nanti kalau sudah melakukan revisi dan detailing banyak, bisa di-download langsung si file JPEG ini gitu kan. Kita download lagi, jadi file yang sudah direvisi atau lebih detail. Gitu. Nanti file JPEG yang kita download dari jpx.studio ini, kita masukin bisa langsung ke Cyclocom, atau kalau mau dicek lagi, mangga. Tadi kan kita masuk ke proses check and review. Juga seperti ini. Selalu cek rute yang sudah dibuat dengan cara mengupload ke platform lain. Yang sudah saya sampaikan dari awal, bisa itu Revit JPX, bisa itu Komoot, bisa itu Strava, atau dan lain sebagainya. Untuk melihat deviasi jarak dan elevasi. Tujuannya apa? Supaya yaitu kita pengen tahu apakah jarak dan elevasi dari jpx.studio ini benar nggak gitu kan, sama nggak dengan platform lain gitu kan. Karena seringkali kan jangan sampai kita udah bikin dari jpx.studio, kita jalanin, kita ikut Mang Ewu, saya dari jpx.studio elevasinya 5.100 meter, ternyata pas aktualnya cuma dapat 4.700, sayang banget kan gitu. Jadi dan itu udah kejadian, banyak kejadian sih di selama Mang Ewu gitu kan. Ada teman-teman kita yang
ikut pertama kurang jarak, ikut kedua kurang elevasi, dikit banget, dan kebetulan orangnya sama. Pas banget lah. Tapi yang terakhir di Malang kayak beres ya dia, beres ya. Gitu. Jadi letternya seperti itu. Jadi jangan sampai udah capek-capek bikin ya, udah capek-capek dijalanin, ternyata di ujungnya, di akhirnya, di finishnya ternyata kurang gitu kan aktualnya, karena kita nggak sempat nggak ngecek ke berbagai platform lain gitu kan, supaya bisa kita lihat. Gitu, ini kucingnya lagi ngoprek, gitu. Jadi kita lihat kalau misalnya ada jaraknya beda berapa ratus meter, ya kita ambil yang terbawah lah gitu. Tapi biasanya kalau dari pengalaman saya, Ride with GPS itu elevasinya mirip-mirip sama yang aktualnya di Strava gitu. Jadi kenapa saya pakai Ride with GPS, karena ya itu si jarak dan elevasi aktualnya, jarak dan elevasi dari datanya dia itu mendekati yang aktual ketika saya berangkat, ketika saya jalanin. Gitu. Poin keduanya untuk cek dan review adalah selalu bisa menggunakan Google Street View. Jadi kita kan plotting rute di gps.studio itu kan kita cuma plotting jalan kan, plotting jalur doang gitu. Tapi kita nggak tahu aktualnya gitu. Si jalur ini sebenarnya bisa dilakukan apa enggak gitu. Jalurnya masih ada atau enggak gitu. Taunya kita udah ngeplot, pas kita jalanin ternyata jalurnya tanah, pokoknya masuk kebun orang gitu, atau masuk halaman rumah orang gitu, atau malah lewat sungai gitu kan. Nah, salah satu cara buat cek and review adalah gunakan Google Street View untuk mengecek jalur yang kita buat. GPX Studio punya fitur ada tombol buat langsung ngecek ke Google Street View. Jadi nggak perlu repot-repot bolak-balik ke Google Maps sama GPX Studio buat ngecek jalurnya itu aman atau enggak. Jadi saya bantu. Gitu. Nah, apa lagi ya? Lakukan penyesuaian rute ya. Jadi setelah check and review kita lihat penyesuaian sesuai dengan kebutuhan. Terus poin berikutnya adalah yang menarik dari route planning ini, pengetahuan kita soal jalan, soal rute di kota-kota tertentu itu dipakai gitu. Jadi buat teman-teman yang suka touring atau suka jalan-jalan gitu kan, pasti punya banyak referensi gitu kan. Ketika dia melewati misalnya Nangya Umangatus Bandung nanti gitu kan, kalau kata memang tadi melewati misalnya apa ya, Kertajati, Majalengka gitu. Ada teman-teman yang kenal, oh saya tahu nih jalan-jalan tikus di Majalengka biar bisa dapat jaraknya bisa tambah jarak. Jadi bisa dipakai tuh pengetahuan-pengetahuannya, jadi lumayan kan, jadi advantage tersendiri gitu. Nah, kurang lebih seperti itu cara saya plotting rute untuk bikin jalur untuk epic untuk long ride, setiap bikin jalur untuk long ride atau buat nyiapin jalur untuk Mangewu seperti yang tahun kemarin gitu kan, atau ya buat sekedar bikin database untuk riding berikutnya. Nah, setelah ini saya akan share screen untuk kita praktek langsung aja gitu kan, dengan menggunakan poin-poin yang udah saya masukin sebelumnya di sini gitu. Nah, untuk teman-teman mungkin sebelum saya share screen untuk praktek langsung, mungkin ada yang mau ditanyakan? Jadi saya sambil baca yang pertanyaan. Silakan teman-teman resen yang mau nanti biar bisa open mic. Silakan angkat tangan, bisa langsung ngobrol aja daripada ngetik di kolom komentar. Suparno Arno, oke, silakan Om. Selamat malam Om Aryo. Selamat malam Om. Mau tanya Om, ini saya meskipun ikut yang 125 ini, tapi bikin rute ini cukup menarik ya. Pengen juga mungkin suatu saat bisa ikut 5.500-nya nih nanti. Nah ini pernah saya coba ini, yang sering problem ini map to JPX-nya nih. Kalau kita bikin rutenya agak panjang ini, dia nggak mau gitu ditransfer ke JPX. Ini apa ada problem dengan
kan ini free ya, open source gitu, tidak perlu ada berbayar, tapi jarang berhasil gitu. Tapi kalau rutenya pendek, misalnya di Bandung bikin itu sering jadi gitu, jadi file JPEG-nya. Atau ada punya rekomendasi untuk problem seperti itu, Mario? Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Nah, kalau saya biasanya kalau ada problem buat ketika ekspor file GPS di Maps to GPS itu biasanya poinnya kebanyakan di Google Maps titiknya. Satu itu. Kedua, kalau ngeloop kayak tadi rute yang loop itu biasanya start pointnya akan saya geser sedikit gitu. Jadi misalnya start kayak tadi ya yang Mangeu Bekasi, startnya itu di Decathlon, finishnya saya geser dikit, misalnya 100-200 meter sebelum Decathlon Bekasi ada apa, pokoknya saya geser situ. Nah biasanya Maps to GPS itu suka error kalau rutenya ngeloop. Gitu kan. Jadi kadang suka error, kadang malah bisa gitu. Saya juga kurang tahu ya problemnya di mana, cuman yang jelas troubleshooting-nya adalah saya pasti kalau rutenya ngeloop itu saya geser sedikit gitu. Nah kalau perkara tadi yang kadang suka error itu, saya sih biasanya error karena poinnya terlalu banyak titik-titik yang dimasukinnya. Ya. Nah kalau Boleh misalnya nambahin emang Om Mario? monggo. Ya, ini mungkin menjawab tadi pertanyaan Om Suharyono ya tadi, Om. Ya, ini biasanya itu komod Om. Itu kalau diekspor itu komod itu sering error, jadi sering dia tidak bisa membaca. Tetapi kalau red GPS itu biasanya lebih lancar. Di referensi sih kalau error lebih baik di red for GPS yang dipakai oleh Om Aryo. Tapi kalau komod memang beberapa kali itu error nih, baik filenya diganti file zip maupun GPA, karena tadi sudah benar yang disampaikan oleh Om Aryo bahwa titik-titiknya itu dianggap terlalu banyak sehingga komod nggak mau baca. Itu aja Om masukannya. Oke, terima kasih Om Mario. Om Juat, terima kasih. Nimbrung dong. Ada yang lain mungkin teman-teman? Silakan raise hand. Ikut nimbrung. Aja langsung raise hand aja biar nggak usah ngetik. Om Andri silakan misalihin. Silakan Om Andri. Assalamualaikum. Malam Om Mario. Waalaikumsalam. Silakan Om. Halo. Halo, ada. Halo. Ya, ada. Silakan. Oh, ada ya. Ini Om Mario kemarin kan udah nyobain tuh bikin rutenya di via Komod ya saya tuh. Nah, udah dapat 500 sama 5.000-an lah. Nah, terus saya problem saya itu pas saya ekspor ke Garmin Connect-nya. Nah, pas saya lihat jadi 2 tuh filenya itu. Jadi yang satu petanya itu nggak ada segmen. Karena kalau di Garmin itu ada segmen tanyakannya yang warna pink itu. Ya, Garmin klaimnya. Garmin klaimnya. Nah, itu jadi kena ini apa? Jadi nggak 5.000 tapi 3.700. Sedangkan yang si satu lagi si file yang diekspor yang nggak ada file segmen climbingnya sama yang Komoot. Nah, terus saya coba lagi ekspor ke di upload manual ke Strava, hampir sama yang Komoot. Nah, itu kenapa ya? Itu aja paling. Kasih. Ya. Pertanyaannya lebih ke teknis Cyclocom sih ya sebenarnya gitu kan. Tapi memang tanpa bermaksud mendiskreditkan Garmin, seringkali kalau kita nge-upload rute ke Garmin Connect atau ke Cyclocom Garmin itu elevasinya berubah drastis gitu kan. Bisa tinggi banget atau bisa rendah banget gitu, karena sering kejadian dari beberapa yang riding yang saya lakukan atau event-event di bike system juga, kalau share GPS teman-teman itu pasti berubah dan pasti pada bingung gitu kan. Nah, mungkin problemnya dari Garminnya atau dari Cyclocom-nya, yang mana saya juga nggak tahu kenapa. Tapi yang jelas, tapi caranya Om Andri udah ada bener nih, jadi di compare kalau mau
si file JPX-nya di-compare sama ke, ke bisa ke Cyclocom yang lain, bisa misalnya cobain di-upload ke Wahoo itu apa ya, elemen gitu. Dilihat bedanya jauh apa enggak, atau ya di-upload ke Strava kayak Om Andri tadi. Kalau memang elevasinya ternyata nggak jauh beda sama yang dibikin di Komoot, ya insya Allah akan mendekati seperti itu juga aktualnya gitu. Gitu sih. Gitu. Jadi problemnya lebih di Garmin-nya kalau saya sih. Karena pengalaman juga seperti itu, teman-teman yang ikut trading bareng saya atau teman eventnya Bike System Om. Gitu. Jadi itu fungsinya check and review yang tadi saya bilang di akhir gitu. Karena pasti akan ada deviasi yang cukup signifikan entah itu di Cyclocom, entah itu di Garmin, entah itu di Wahoo. Jadi makanya buat ngeceknya itu kalau bisa gunakan toolsnya lebih dari satu gitu kan, dari Komoot cek ke Strava, cek ke Garmin, atau cek ke Ride GPS gitu, atau cek ke GPX Studio biar dapat perbandingan yang lebih banyak supaya bisa lebih objektif juga gitu sih Om. Ya, masukan juga tambahan, mungkin ini pengalaman dari teman-teman yang ultra ya, Om. Itu biasanya punya backup minimal dua cyclocom atau satu cyclocom, satunya berupa handphone untuk Komoot, karena kadang-kadang memang bisa saja error di tengah jalan. Jadi jangan mengandalkan satu gadget gitu Om. Harus ada backup. Biasanya kalau teman-teman itu ada dua cyclocom yang dipakai atau satu cyclocom, satunya handphone itu aja. Itu sih untuk antisipasi aja Om. Cukup kah? Berarti cukup sih. Silakan Om Aditya Wibowo. Ya, terima kasih. Mas Aryo mau tanya soal ini, soal apa namanya, titik poin aku biasanya pakai Komoot sih. Jadi biasanya aku pakai Komoot, habis itu aku ekstrak terus masukin ke Garmin gitu ya. Cuma berapa kali ada case itu dia di Komootnya udah bagus rutenya, mengikuti jalannya gitu udah sesuai dengan yang diinginkan. Tapi waktu di Garminnya sampai ke Cyclo-nya itu dia nggak persis ngikutin jalan, jadi dia ngambil rute alternatif lah kira-kira gitu. Tebakanku sih harusnya berarti titik-titik di Komootnya itu harusnya lebih padat. Tapi ada saran nggak kira-kira sepadat apa yang optimum, jadi kita juga nggak capek nitik-nitikin, tapi cukup untuk make sure dia tuh nggak lewatin jalur alternatif yang kita nggak inginkan gitu. Ya, pertanyaannya. Jadi baik lagi, tanpa bermaksud menjelekkan Garmin, jadi banyak pengalaman yang lucu sih kalau teman-teman ngupload GPS ke Garmin itu dari pengalaman saya. Jadi waktu itu apa ya, Audax kalau nggak salah gitu kan, dikasih file GPX langsung di upload ke Garmin. Itu ada dua teman saya, satu pakai Garmin, satu pakai Wahoo. Rutenya nggak diedit apa-apa, cuman tiba-tiba di satu jalan tuh kayak dua-duanya jalurnya beda gitu. Itu berantem dua orang itu gitu, karena masing-masing ngotot ya jalurnya benar gitu kan, sesuai yang dikasih sama Tia. Nah, kelihatan itu juga berulang beberapa kali, dan kelihatannya Garmin itu punya, kalau saya bilang sih, punya inisiatif buat mereroute GPX yang sudah ada yang dikasih gitu. Jadi dia suka mereroute, nyari jalur sesuai dengan database peta dan jalur yang mereka punya gitu. Makanya yang punya Om Adit mungkin banyak berubah ya, mungkin karena dari Garminnya mereroute lagi seperti itu. Dan saya sebenarnya kalau pakai Komoot agak kurang cocok ya buat saya gitu kan, karena sebenarnya untuk Komoot itu jalurnya, kalau narik jalur itu dibawa ke jalan yang kecil gitu kan, ketika kita pakai mode sepeda. Sebenarnya kalau mau dibikin berapa titik itu ya gimana kebutuhan sih ya. Cuman ya itu dia, si Komoot itu kebetulan kalau dari saya sih, pengalaman saya suka ngarahin ke jalur-jalur yang lebih sempit lah ya gitu kan, kayak gang atau malah jalan buntu gitu. Itu paling sih Om. Makanya saya beralih dari Komoot ke GPX Studio,
karena dia si plotting rutenya lebih masuk akal gitu database gitu. Silakan Om Tuwo. Nambahin dikit mungkin kalau soal Komoot sama Garmin, kalau dari pengalamanku, kalau di export dulu baru di import Garmin Connect, memang suka aneh. Tapi kalau Garmin Connect-nya dikonekin seperti namanya, dikonekin sama Komoot-nya langsung, courses-nya kan langsung kelihatan dari Komoot masuk ke Garmin, itu biasanya langsung benar. Nah, cuman karena aku nggak pakai Cyclocom, jadi nggak tahu apakah Garmin Connect itu sama untuk Cyclocom atau GPS beneran. Tapi salah satunya itu. Boleh nambahin ya, boleh nambahin Om Mario. Saya juga pengguna pengguna Garmin nih, pengguna plus mantan pengguna sebenarnya. Saya sepakat dengan Om Turuh ya barusan ya, itu lebih baik dari kalau yang pengguna Komoot ya, pengguna Komoot langsung dikonekin ke Garmin sehingga nggak perlu file diambil GPX lalu masuk ke mana, masuk ke Garmin Connect baru dimasukin lagi, itu malah 2 kali kerja, sehingga apa yang ada di Komoot itu langsung akan keluar di Garmin. Itu untuk menghindari hal-hal tadi. Lalu kedua, inisiatif Garmin itu biasanya sangat tinggi dia. Dia rasa inisiatif ya, itu tinggi. Jadi untuk menghindari itu, tolong pastikan coba cek masing-masing settingnya itu untuk auto reroute. Jadi mekanisme auto reroute atau apapun itu tolong dihilangkan, karena kejadian waktu Bentang Jawa terakhir kemarin di 2024 ada teman kita dari Purworejo, Pak siapa yang jenggotan itu, dia sama saya jam 2 pagi di tengah hutan di daerah Wonosari itu, dia mau dimasukkan ke dalam sungai. Jadi jalurnya itu belok kayak letter U, tapi ini ada shortcut itu dimasukkan ke sungai. Entah benar atau tidak, tapi waktu itu saya langsung udah Pak, dia waktu itu sendiri langsung, Mas saya duluan ya silahkan. Tapi akhirnya dia nunggu di ujung sungai karena Pak jalur dia itu masuk sungai. Sedangkan saya waktu itu Garmin juga bermasalah. Saya pakai Komoot waktu itu, sehingga makanya saya sampaikan tadi di awal, jangan mengandalkan satu Cyclocom atau peta digital, karena kita nggak tahu tiba-tiba ada faktor X, biasanya mungkin karena awannya atau berkabut atau mungkin ketutupan dan lain sebagainya, itu akan mengganggu. Jadi biasakan sih satu Garmin atau Cyclocom apa yang Anda punya, minimal satu handphone pakai Komoot atau Red for GPS untuk melihat melihat rutenya gitu. Itu sih preferensi dari saya. Om, silakan Om lanjut. Yang mau bertanya silakan. Om Iwan, ketan dong. Silakan Om Ledi. Ya, Om Iwan. Pengalaman benar, kalau pakai Komoot itu kan setelah file jadi, kita bisa masukkan file itu ke Google Maps atau My Map. Nah itu langsung Google Maps. Kalau ada jalur-jalur yang nyasar, kita tandain, baru nanti kita rubah di Komoot lagi. Itu kalau saya biasanya. Terima kasih Om Ledi. Nah, ya. Jadi map GPX-nya bisa diupload Om ke My Map yang punya Google. Nah itu udah, kalau kita udah upload, kita buka Google Maps, itu rute udah kelihatan itu Google Maps warna biru. Nah posisi kita di mana, sesuai nggak nih dengan titik kita dengan garis biru itu. Itu buat yang buat cadangan ya, kalau misalnya masih ragu. Gitu. Udah aja Mewan, terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Om Mario kembali. Baik, terima
teman. Sambil ngeliatin juga ada beberapa pertanyaan di kolom komentar. Netizen bertanya, Om Aryo menjawab. Coba ada yang curhat nggak? Ya. Oh, ada yang curhat. Paket tools yang hanya Om Albertus Rudi, paket tools yang disebutkan bisa ketahuan jenis jalan-jalannya. Nanti akan kelihatan di GPS Studio sama Review GPS kalau saya pakainya, kelihatan profilnya. Tapi lebih detail di Komoot sama di Review GPS. Lazu, ya nambahin. Tips untuk rest area atau warung dong Om. Ini gimana orangnya sih sebenarnya. Teknik penjelasan Hamin 7, ya. Bobi, terima kasih. Om Agus, ngepasin jalur dengan parkurnya. Jika rute yang dibuat tidak dilewati kembali, ya restart sampai kemudian seperti nah, kalau ngepasin jalur dengan parkur, jika misalnya di GPS Studio itu dia sistemnya kayak layer gitu, kayak Photoshop. Jadi di beberapa file saya ditumpuk, jadi kelihatan ntar posisinya di mana. Nah, kita bisa ngedit di file yang mana, kita tarikin menyesuaikan dengan posisi di file JPEG yang di atasnya. Kita bantuin di GPS Studio ya. Suryo. Deviasi elevasi di Garmin antara 20%. Iya sih, kurang lebih dengan itu. Ini apa yang nggak sadarkan diri itu Wibowo, ya pingsan mambo. Oke. Yang Osnef bisa sesuai dengan Komoot. Oke, ini ada testimoni dari Bunga. Itu pun tulis buat sip. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, nih saya coba share screen. Share screen ini untuk kita coba hands on aja dari slide yang saya jelasin sebelumnya. Jadi tadi kan kita lihat di poinnya kan ada Decathlon Bekasi, ada Indomaret Sunyaraja, Alfamart Sunyaraja sama Bukit Cahaya Mandala. Ini kita coba input semuanya ya datanya. Decathlon, semua rekomendasi. Direction. Nah, ini titik pertama, terus titik kedua itu checkpoint satunya di Alfamart Sunyaraja ya. Jadi checkpoint duanya ada di Bukit Cahaya Mandala. Ya, sudah ada nih. Google udah mulai bikin. Nah, terakhir finishnya di Decathlon Sumarekon Bekasi. Saya geser dikit deh, biar bisa di-download sama Maps GPX-nya. Supaya terdekat ya. Bakso Solo Samrat deh. Nih. Oke, ini udah ada. Nah, berikutnya tadi jangan lupa kita cek lagi modenya pakai mobil. Terus route optionnya kita avoid highway sama tol. Jarak pakai kilometer. Nah, kelihatan ini di Google Maps-nya bilang dia 318 km ya. Nah, ini kita copy. Kemudian si link yang di atas ini nih. Kelihatan ya? Oh, nggak kelihatan, sorry. Nanti di address bar-nya kita copy alamatnya. Sudah kita copy, kemudian kita buka maps2gpx.com. Seperti ini. Kemudian, let's go. Ini dia, nggak kelihatan ya di itunya ya, di share screen ya. Nah, ini di saya, si Maps2GPX sudah mendownload file GPX dari Google Maps-nya. Sekarang kita buka gpx.studio. Ini tampilan depannya seperti ini. Nah, klik aja bagian apps-nya supaya bisa pakai fitur editing peta dan GPS-nya. Ini dia lagi loading seperti ini. Oke.
Ini bisa kita lihat tampilan sama toolbar seperti apa aja. Ini ada cukup banyak pilihannya, tapi saya coba jelasin sambil jalan. Sekarang saya ada di mana? Oke. Nah, sekarang ini posisi saya ada di Bandung. Nah, file yang sudah di download dari maps.gps itu kita drag and drop aja ke sini. Ini saya buka dari Explorer. Ini saya drag and drop langsung ke gps.studio. Nah, ini keluar bentuknya. Bisa kita lihat, ada informasi jarak, ada informasi elevasi. Nah, ini elevasinya 0 meter. Ini saya perhatikan karena kelihatannya dari map to GPS, entah kenapa, tiap kali download dari sana, profilnya nggak keluar. Yang bisa dilakukan itu adalah gps.studio punya fitur. Jadi kalau di toolbar sebelah kiri ada gambar gunung, request elevation data. Kita klik aja, nanti kita klik nih. Nanti dia akan menyesuaikan dengan database yang dia punya profil elevasinya. Jadi daripada nggak punya referensi atau ngeblank banget, kita klik aja sini. Nah ini dia sedang menghitung. Mungkin agak lama, tapi nanti akan diupdate, akan keluar. Nah, keluar tuh di bagian bawah, profilnya udah keluar. Nah, ini bisa kita lihat kalau kita geser di profil elevasinya, kita bisa tahu nih, kilometer 1, jaraknya di mana, posisinya. Nanti ada dot biru yang ikut jalan nih sesuai dengan path-nya, tinggiannya berapa, itu. Di mana, nah ini lagi, nanjaknya di mana, seperti itu. Sedikit informasi, yang saya perhatikan, profil elevasi dari gps.studio ini kelihatannya nggak terlalu akurat, karena ketika saya coba ekspor ke Rapid GPS itu bedanya cukup signifikan. Gitu. Jadi tetap gunakan check and review lagi di aplikasi lain supaya bisa dapat data yang lebih objektif. Oke, untuk detailing rute, yang gimana caranya sih ngedit rute pakai gps.studio gitu kan, supaya bisa dapat jarak lebih banyak, atau kita mau geser ke tempat-tempat yang kita kenal gitu kan. Di sebelah kiri, toolbar sebelah kiri, paling atas itu ada gambar pensil. Itu plan and edit route. Ini keluar ada pilihannya, ada routing, ada activity, itu maksudnya mode yang dipakai. Kita mau pakai motor, mau pakai road bike, gravel bike, mountain bike, jalan kaki, atau kereta. Nanti dia akan menyesuaikan, dia akan mencari jalur yang bisa dilewati oleh sepeda, mana jalur yang bisa dilewati oleh motor saja, atau jalur yang bisa dilewati dengan jalan kaki. Dia akan sedikit lebih detail, dia mungkin mirip-mirip dengan komoot fiturnya gitu. Jadi kalau masuk jalan tikus akan lebih bisa menggunakan fitur-fitur hike atau bicycle gitu. Nah, kita mulai. Contoh lagi, misalnya dari yang KP misalnya, dari Bekasi, saya mau ke Cikampek nih. Di kilometer, kalau kalian mungkin di kilometer 50 nih, saya pengen ke Cikampek, pengen extend jaraknya. Nah ini kalau di mode edit route ini, selama ini masih aktif, kalau kursornya kita arahkan ke jalur merah, dia akan ada titik putih yang ngikutin. Nah ini akan menjadi waypoint baru. Ya kan? Kalau misalnya kilometer 50 saya tarik nih, saya mau ke Cikampek, dia akan menyesuaikan. Yang lama. Nah, begitu. Ini kita lihat rutenya langsung berubah. Oh ya, satu lagi, ini deh. Saya undo dulu. Ini rute dasar, jadi sebisa mungkin kita punya file backup-nya. Jadi kalau kita mau mengedit rute dasar ini, jangan mengedit di file yang sama. Karena kalau error atau kita pengen balik lagi ke rute sebelumnya, akan susah nge-trace langkah-langkahnya. Biasanya, saya bikin copy di sini. Bikin copy. Saya bikin duplikatnya. Aku udah minum. Di kiri bawah ada tab nih. Ini nama filenya, maps.gpx bla 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 bla. Saya klik kanan. Saya bisa bikin duplikatnya. Duplikat, Ctrl D. Nah, GPX Studio bikin duplikat file dari file sebelumnya. Jadi saya punya dua file di sini yang bertumpukan, superimpose di sini. Yang warna merah itu adalah file peta basicnya yang saya download langsung dari Google Maps, dari Maps to GPX.
garis yang warna biru ini yang akan saya gunakan untuk detailing, gitu kan. Nah, fungsinya seperti apa? Ketika saya edit di map yang warna biru ini, misalnya saya tarik nih dari Karawang, saya pengen ke Subang atau Cikampek lah kayak tadi ya, Cikampek. Nah, kelihatan tuh bedanya. Ketika kita narik garis, ketika kita ngedit petanya, perbedaannya dengan si peta dasar sudah seperti apa. Jadi kita punya referensi awal, gitu kan. Ketika kita pengen berubah lagi nih, oh ternyata ada jalur yang berubah nih, kita lihat ya, yang biru sama yang merah. Saya nggak pengen berubah jalur sininya, kita geser lagi yang seperti ini nih di peta yang warna biru. Nah, gitu kan. Sekarang kelihatan. Nah, berubah. Gitu. Jadi kalau ada perubahan-perubahan jalur yang tidak kita inginkan, bisa kita edit di sini di peta peta barunya, di map barunya gitu kan, tanpa harus merubah peta dasarnya. Kita lihat juga, kalau lihat di kiri bawah, tadi kan jarak awalnya 318, sekarang jadi 471 km. Artinya kita udah ada penambahan sekitar 160 kilo. Sambil melihat juga jaraknya gitu kan, 5.300, oh udah ada pertambahan, udah ada nambah nih elevasinya. Jadi kurang lebih seperti itu aja mainnya gitu. Dari hal baru yang duplikat dari peta dasarnya, kita tinggal mainin di edit route ini gitu. Kelihatan. Soalnya saya pengen extend lagi di Bogor, pengen saya panjangin nih, saya pengen main ke Depok nih dari sini nih. Kilometer 40 kita tarik aja. Dia akan menyesuaikan. Aneh. Kalau misalnya kita dari Cianjur mau ke Sukabumi, dia akan menyesuaikan. Kurang lebih seperti itu. Dapat jaraknya 509 km, tapi elevasinya turun. Nah, ini di sini kita bermain dengan jalur dan bermain dengan pengetahuan kita di jalan gitu kan, kayak nanjaknya di mana ya, atau jalan yang flat itu di mana ya, biar dapat elevasinya atau biar dapat jaraknya, kurang lebih seperti itu. Atau kalau pengen ngedit lebih detail lagi, bisa kita zoom in si petanya. Ini Cianjur nih, kita zoom aja. Itu edit seperti ini. Nah ini saya nggak mau lewat jalan yang merah, oke kita tarik di sini, ke sini. Nah, nanti GPS dia menyesuaikan. Kalau lebih seperti itu, gitu kan. Terus kalau misalnya mau nambah atau pengen ngurangin waypointnya, si titik-titik putih ini gitu kan, yang menjadi waypoint di GPS Studio, bisa gitu kan. Kayak, jadi kita tinggal klik kanan aja, kita bisa delete. Jadi yang mengejas lagi. Rutenya akan berubah lagi seperti itu. Itu. Jadi mengapa saya senang pakai GPX Studio, karena dia benar-benar memudahkan untuk detailing rute gitu kan. Cuman memang kitanya harus teliti juga melihatnya gitu kan. Jika kita geser-geser rute, apakah bakal pengaruh nggak ke rute-rute ke jalur yang belakangnya gitu kan? Apakah bakal merubah jalur nggak? Nah itu tetap harus diperhatiin. Itu. Nah satu lagi fitur yang saya suka dari GPX Studio adalah Google Street View. Di sisi kanan toolbar itu ada ikon jelangkung. Ngeri ya. Kayak ini nih, yang kayak orang ini nih. Ini dia tombol untuk mengecek Google Street View di titik yang kita masukin. Kita pencet, ada tandanya. Misalnya saya pengen lihat di Cianjur nih. Ya, ini saya klik nih yang tanda ini, saya klik. Sorry, saya matiin dulu. Matiin dulu edit route-nya, aktifin Google Street View yang di kanan, nyala. Baru ini saya klik titik ini. Nah, di itu dia akan pindah ke tab baru. Nah, ini saya coba pindah tabnya. Nah, kelihatan nih jalurnya. Seperti itu.
Nah, fungsinya Google Street View di GPS Studio adalah untuk mengecek rutenya ini bisa kita lewatin atau enggak, gitu kan. Jangan-jangan tiba-tiba masuk sungai, kayak kata ceritanya Om Iwan tadi kan nggak lucu, sayang. Atau ternyata jalurnya masuk ke sawah, gitu. Kurang lebih seperti itu kelebihan si GPS Studio. Nah, kalau misalnya kita sudah selesai mengedit, kita udah puas nih, untuk yang kasus ini misalnya seperti ini ya, as it is. Udah dicek semua jalurnya pakai Google Street View, udah diedit detailing semua titik-titiknya, kita bisa tinggal download. Caranya adalah ke file, sorry. Ulang lagi ya, tadi kelewat. Jadi ini di tab di menu toolbar atas ada file, kita ekspor. Dia langsung download file ke sini. Kalau mau donate ke websitenya silakan, karena ini free, jadi dia mengandalkan donasi dari teman-teman. Tapi ya, jadi yang mau donate silakan, karena websitenya sangat membantu buat kita bikin rute. Kita download file di sini nih. Nah, rute yang warna biru ini saya download. Anggaplah rute ini adalah rute yang saya pakai buat Mangga Mangatus Bekasi misalnya. Berikutnya adalah check and review. Nah, berikutnya adalah saya cek nih si peta yang saya bikin jalurnya bener nggak jaraknya 500, bener nggak si elevasinya sampai 5.000, atau kalau yang di tampilan di tab ini jaraknya 508, elevasinya 4.867 meter. Coba kita cek nanti di Rapid GPS atau mau pakai Komoot silakan, atau pakai Strava. Kalau saya, preferensi saya adalah menggunakan Rapid GPS. Itu. Sekarang kita buka Rapid GPS. Oke, mungkin kalau yang udah sering pakai tahu, kita upload rute aja di sini. Saya coba drag and drop si rute yang tadi dibikin di GPS.studio ke sini. Nah, saya tes route. Agak lama. Nah, dari sini kelihatan overview-nya seperti ini. Tapi bisa kita lebih detail lagi di Rapid GPS, kita masuk ke view route. Saya pindah tab dulu, pasti loading. Nah, dari sini kelihatan ternyata ada sedikit perbedaan. Jaraknya yang tadi di GPS.studio itu 508, ternyata di RW GPS 509. Elevation gain-nya di GPS.studio 4.800, di sini 4.700. Jadi ada sedikit perbedaan. Nah, inilah fungsinya check and review dari menggunakan apps atau website lain yang buat bikin GPX supaya bisa kelihatan perbedaannya di mana sih, jauh apa enggak gitu. Supaya bisa juga kita tahu, oh ternyata mungkin aktualnya lebih dikit kali ya gitu kan. Kita bisa ngira-ngira perbedaannya kan sejauh apa dengan aktualnya. Nah, dari sini kita lihat ya perbedaannya nggak terlalu jauh antara GPX.studio dengan Rapid GPX. Kalau mau diedit lagi silakan gitu kan. Kalau mau pakai yang ini tinggal di save, tinggal didorong ke Garmin atau ke Wahoo atau ke siapapun lainnya gitu. Nah, kalau mau ngelihat jalan yang dilewatin, saya biasanya menggunakan data dari RW GPS. Kalau digeser di scroll sebelah kiri itu kelihatan ini ada nih surfaces, ada paved, ada unpaved, ada unknown. Jadi buat tadi ada yang nanya di kolom komentar, kita pengen tahu nih mana yang aspal, mana yang gravel, mana yang off-road. Di RW GPS itu kelihatan. Saya nggak tahu apakah di Komoot atau di yang lain juga ada fitur seperti ini. Tapi ya mangga, kalau misalnya memang ada di Komoot, kan membantu juga gitu kan, jadi kelihatan.
Ya udah kurang lebih seperti itu sih. Jadi pave-nya 93%, unpaved-nya 7%, dan di komut sama RWGPS harusnya nongol sih ya di profil elevasi. Di bagian-bagian mana dia yang paved dan unpaved gitu. Mungkin warna atau arsirannya akan berbeda. Jadi memberikan info tambahan lagi. Tuh. Jadi dari empat tools ya, Google Maps, Map to GPX, GPX Studio, dan Ride with GPS itu memberikan informasi yang berbeda-beda di setiap tools. Nah, pinter-pinternya kita aja buat ngambil data dan informasi dari semuanya supaya kita bisa lebih dapat insight dan dapat informasi yang lebih detail tentang rute yang kita bikin dan jalan seperti apa yang bakal kita lewatin. Gitu. Untuk check and review ini tidak harus pakai Ride with GPS, lebih karena ini preferensi saya lebih nyaman pakai Ride with GPS daripada yang lain, daripada komut saya nggak terlalu bisa karena beberapa kali di-prank sama rute yang saya bikin sendiri. Untuk Strava perlu berbayar gitu kan, mungkin buat beberapa orang bisa subscribe, tapi kalau beberapa orang yang mungkin tidak mau subscribe ya nggak ada fiturnya, kita bisa pakai opsi yang lain. Hanya ada GPX Studio, ada RWGPS, ada juga kurang lebih seperti itu. Nah, saya rasa seperti itu sih. Jadi dari langkah-langkah yang tadi cukup banyak, lumayan agak rumit dan memang butuh pengalaman untuk ngulik-ngulik lagi, terutama di GPX Studio dan juga di RWGPS-nya. Cuman kalau sudah biasa dengan mengedit rute, dengan drag and drop dan narik-narik jalur di GPX Studio, itu akan lebih memudahkan menurut saya. Jadi kurang lebih itu yang bisa saya share gitu kan untuk plotting rute. Sisanya ditambah dengan pengetahuan jalan yang tadi saya bilang kan. Jadi punya database jalur di Jawa Barat, Jawa Tengah atau Jawa Timur, jadi kalau tahu jalan-jalan kecil atau tahu jalan-jalan rute yang punya pemandangan bagus atau punya elevasi yang gradiennya mau yang nyari yang menantang atau mau nyari yang long climb itu di mana, itu akan sangat membantu kalau punya database jalan dalam pembuatan rute gitu. Jadi akan membuat rute yang kita bikin jadi semakin unik dan lebih personalized. Pasti tiap orang ketika bikin rute akan beda-beda gitu kan, meskipun dikasih checkpoint yang sama kayak waktu Bekasi atau nanti Mangewu di Bandung, kita punya 3 checkpoint dan 4 parkur, tiap orang bakal berbeda-beda peta yang dibuatnya gitu. Nah, itu yang membuat si Mangewu itu menarik gitu. Jadi kita nggak tahu rutenya akan seperti apa gitu setiap orang gitu. Kurang seperti itu sih. Semoga knowledge yang saya bagikan ke teman-teman ini bisa bermanfaat. Mungkin kalau ada yang masih belum jelas, mau bertanya, silakan. Ini saya kembalikan ke Om Iwan. Om Iwan. Om Lili, tadi kelihatannya Om Lili raise hand. Silakan Om Lili. Kelihatannya raise hand tadi Om. Lik ngomong, Lik. Kelar nih orangnya nih. Atau silakan yang lain. Ini teman yang kemarin ikut 125 di Jogja, Om, miliknya Om. Oh alah. Oh. Akamsi nih. Silakan teman-teman lain kalau mau bertanya silakan raise hand. Oke, kalau tidak ada Om Mario, ada yang mau di closingnya? Ya kalau dari saya mungkin kalau buat yang baru pertama kali pakai alat tool seperti ini mungkin terdengar rumit ya, tapi boleh silahkan dicoba dulu aja gitu kan, seperti apa sih langkah-langkah dan proses-prosesnya gitu kan. Semoga cocok, dan kalau misalnya nanti ada nemu cara lain yang lebih efisien atau apa ya monggo kalau mau di-share gitu kan. Ini preferensi dari saya gitu kan, yang saya gunakan sehari-hari, bisa cocok, bisa tidak gitu kan buat teman-teman, tapi semoga bisa jadi referensi buat memulai untuk plotting rute goes ke depannya seperti apa gitu. Semoga bisa memudahkan lah. Baik dari saya, Om. Oke, terima kasih teman-teman yang sampai akhir ada 57 orang dari 70 orang yang masih bisa bertahan sampai akhir. Nanti semoga bisa rekodnya akan kita bisa share, tapi PDF-nya pasti kita share. Tidak ada yang salah dari teman-teman pakai preferensi apapun untuk bikin rute, silahkan.
Karena seperti yang kita sampaikan di Mangga Mangatus bahwa hashtagnya adalah design your own path. Lu mau tim elevasi atau lu mau tim kilometer? Silahkan. Sampai bertemu di 5.000 Mangatus Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah kata. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman.